Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, usuhan ketua DKM dan staf-stafnya pada hari ini. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang terlimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadir spektakuler itu pengajian minggu bagi para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai masih berada di bab adab, etika, tata krama seorang hamba kepada Tuhannya. Di antaranya qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa tawakkulu ala fadlillahi ta'ala ma'rifatan bi husnil ikhtiyari. Termasuk etika, termasuk budi pekerti, termasuk tata krama, dan termasuk akhlakul karimah seorang hamba sama Tuhannya adalah tawakul. Hamba tadi tidak kemelintih dan kementus, artinya dia berpegang pada dirinya sendiri, tapi memasrahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, kan ya begitu. Atau istilahnya tawakul. Kita sering dengar kata-kata tawakal, cuma pertanyaannya tawakal iku opo, tawakal etak naon, itu masalah situ. Kan sering kita dengar kata-kata tawakal. Nah, tawakal itu apa sebenarnya? Sejatinya itu bagaimana? Loh, dari sekian banyak ayat tentang tawakal itu, wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah tekad, pasrahkan urusan kamu itu kepadanya. Pak, tak kasih usaha, saya kasih tahu, mau nggak dikasih tahu pagi-pagi? Dikasih tahu mau nggak? Nah, kalau nggak mau ya sudah, bubar, tutup pengajiannya, minum teh. Kamu nggak mau dikasih tahu. Jadi begini Pak ceritanya, orang itu, makhluk itu tidak ngatur uripnya sendiri, tidak mengatur hidupnya sendiri. Seandainya orang itu ngatur hidupnya sendiri, menentukan nasibnya sendiri, maka tidak ada yang ceritanya kecewa, kegagalan, apes, sial, kagak ada. Seandainya manusia mengatur hidupnya sendiri, ya mengelola hidupnya sendiri, tapi nyatanya ada apes, ada kegagalan, ada kesialan. Lah ini menunjukkan gak ngatur hidupnya sendiri, itu masalahnya di situ. Lah kata-kata tawakal itu, kita juga sering nih. Jadi kata-kata yang tadi, ayat yang tadi, wa idza azamta fatawakkal 'alallah, itu kita secara syariatannya, secara syariat kita lakukan, setelah itu hasilnya kita pasrahkan. Al jawari ta'mal wal qulub tatawakkal. Badan kita kerja syariatnya, tapi hati kita memasrahkan urusan kita kepada Rabbul Alamin. Nah, makanya itu suatu kisah kan diceritakan, seorang badui datang bawa onta atau bawa jaran, ya, atau bawa keledai. Kemudian datang menemui Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya Nabi tanya, kamu naik apa? Naik unta umpamanya. Mana unta kamu? Saya tinggalkan di luar.
Sudah dicancang belum? Tahu dicancang apa? Diikat di tali. Maka orang tadi mengatakan tawakal Allah. Pas, kata Nabi, urbut, artinya cancang dulu, ikat dulu, baru tawakal. Lah itu masalahnya Pak. Jadi kalau Bapak punya motor, sudah dikunci ganda, kunci setang udah dibalik nih. Biasanya kan ke kiri, ini ke kanan. Sudah kunci ganda, kok hilang? Itu namanya wis wayahe. Ya sudah. Lah kalau cuma kuncinya nggak dikunci ganda, apalagi kuncinya bergantungan, masih lupa nggak diambil, ya itu namanya sedekah jariyah, kan ya begitu. Lah iya. Makanya kalau kita belajar hukum fikih, seorang maling, seorang begal, seorang rampok tidak dieksekusi kalau dia nyurinya, ngambilnya yang punya barang tidak ditaruh di tempatnya. Jadi kehilangan motor yang taruh di luar itu gak salah malingnya. Ya, maksudnya dosanya dosa, mau nyuri, tapi gak sampai dieksekusi. Kenapa? Karena mobilnya tidak ditaruh di tempat yang semestinya. Dan tempat semestinya apa? Garasi, gitu loh. Itu namanya hezil mesil. Itu ceritanya begitu. Begitu juga orang kehilangan galung, kehilangan gelang, kehilangan cincin, anting-anting, emas-emas yang berharga, mestinya ditaruh di lemari. Lah ini taruh di ruang tamu, di dekat asbak rokok, hilang, ya salah dewe, itu salah dewe. Itu dalam dosanya dosa karena nyuri, cuma nggak sampai dieksekusi karena barang-barangnya bisa ditaruh di tempat yang semestinya. Kembali ke tawakal. Lah terakhir Pak, ayat tawakal yang terakhir. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Artinya barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Loh, maksudnya ini ayat luar biasa kalau dipahami. Ayat ini kalau diteliti luar biasa. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa orang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Pertanyaannya tawakal yang bagaimana? Yang hidupnya akan dicukupi sama Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu masalahnya di situ. Jadi tawakal hakikatnya itu kembali ke tauhid. Kembali ke asal tauhid. Dalam arti tawakal yang akan dicukupi. Jadi gak semua orang tawakal hidupnya dicukupi, Pak. Harus tahu makna tawakal yang sebenarnya, baru hidupnya akan dicukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini kembali ke tauhid. Apa? Segala macam urusan itu memang di tangan Allah Ta'ala. Jadi hakikat tawakal, saya gak lebih dari 10 menit. Karena itu mengurangi apa? Apalagi sekarang hari-hari ini gak ada gorengan. Ya gitu kan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dalam arti dia tidak melihat kecuali satu. Itu baru hidupnya dicukupi. Jadi sudah gak lihat apalagi. Sudah gak lihat apalagi kecuali satu. Itu baru hidupnya cukup. Tapi kalau masih lihat-lihat ini, masih lihat-lihat orang-orang ini, lihat-lihat makhluk ini, itu. Loh Pak, puncaknya di sini Pak. Sebuah hadis panjang. Dalam hadis itu, law ijtama'atil insu wal jinnu. Seandainya segala makhluk, semua makhluk berkumpul, apa itu manusia, apa itu malaikat, apa itu jin, apa itu dedemit, semua makhluk kumpul untuk menggerakkan satu biji jagung. Biji jagung, bukan menggerakkan kontainer, biji jagung. Ini semua makhluk kumpul. Tanpa Allah Ta'ala restui, tidak akan bergerak. Itu tauhid. Begitu juga orang mau ngasih kemanfaatan kepada kamu, tanpa Allah Ta'ala tentukan tuh, tidak akan bisa. Begitu juga. Berarti kan menggerakkan biji jagung. Atau biji jagungnya lagi gerak nih. Biji jagung gerak. Semua makhluk kumpul. Semua makhluk, ya manusianya, ya jinnya, ya malaikatnya, untuk mendiamkan biji jagung yang bergerak tadi. Tanpa izin Allah Ta'ala tidak akan diam. Itu tauhid. Nah itu Pak. Jadi wahai manusia itu, kesimpulannya ya Bapak lihat nih. Tapi anggap aja mereka ini boneka-boneka. Ini tauhid. Ya, bukan bicara syariat, bicara tauhid, itu tawakal. Makanya orang kalau gak lihat kecuali Allah Ta'ala, la yara illa rabbahu, dia tidak melihat kecuali Tuhannya. Jadi walaupun umumnya dapat dari sesuatu dari makhluk-makhluk ini, dia
pertama alhamdulillah, baru terima kasih. Kenapa kok alhamdulillah? Karena Allah Ta'ala yang menggerakkan hati-hati makhluk ini untuk memberi kepada kita, untuk kasihan kepada kita itu. Nah, kenapa kok terima kasih? Karena karunia Allah Ta'ala itu gak langsung jatuh dari langit, tapi melalui hamba-hambanya yang sudah digerakkan hatinya sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia alhamdulillah. Syariatnya begitu, Pak. Jadi alhamdulillah lu baru terima kasih. Kan ya begitu, Pak. Jangan terus terima kasih kepada manusianya ini tanpa melihat yang atas. Wah, keliru. Ini sama dengan istilah itu mengagungkan makhluk-makhluk. Bisa terjebak dalam kemusyrikan. Jadi tawakal yang mana Allah Ta'ala akan menyukupi hambanya apabila hambanya tadi tidak melihat kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu la syarikalah. Itu mah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya sudah bisa disimpulkan karena sudah melebihi 10 menit. Ma asobaka lam yakun yukhti'aka. Kalau Gusti Allah sudah menentukan, mentakdirkan kamu dapat, tidak bakal meleset. Tenang, wis, tenang. Begitu juga wa ma'ahtoaka lam yakun yusibak. Kalau Gusti Allah telah menentukan itu luput, lepas atau gak ada, kita gak dapat, tidak akan dapat walaupun kayak apa saja. Sudah. Jadi hidup itu tenang, Pak. Jangan dibuat susah. Nah, susah itu kalau bertumpu sama dirinya sendiri, sama kekuatan dirinya itu baru susah. Tapi kalau dipasrahkan, makanya itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajari umatnya kalau mau keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dalam arti Bismillah tawakal, pasrah kepada yang satu. Jangan lihat yang lain. La yara ila rabbahu. Tidak melihat kecuali Gusti Allah, Tuhannya itu saja. Gak usah melihat yang lain. Dalam arti kata-kata tidak berusaha melihat yang lain, tidak bertumbuh kepada makhluk-makhluk itu, tapi penggeraknya adalah satu, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Demikianlah pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.